Nak-nak, selamat datang di Kacamata Ganda. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersiap untuk menguak sisi lain dari dua kacamata yang berbeda. 1, 2, 3. Hai teman-teman, kembali lagi di Kacamata Ganda bersama Tita dan tentunya nggak sendirian lagi karena ada Zulfa. Halo Zulfa. Halo Zulfa. Gimana kabarnya Zulfa? Kabarku gini-gini aja bunda, masih bangun 5 menit sebelum kelas. Oh gitu? Iya dong. Sama? Oh iya sama kita. Iya. Zulfa, kita udah lama nggak kayak gini ya? Kita kapan emang Oh kayak iya, gini? nggak pernah. Iya, nggak pernah sih. Zulfa sekarang sibuk ngapain? Kuliah? Sibuk makan. Oh iya sama. Terus kadang kuliah. Oh ya kuliah. Kuliah di mana emang Zul? Soalnya nggak tahu, pura-puranya nggak tahu. Di mana ya kuliahku? Iya. Jadi aku ambil ilmu komunikasi. Oh ilmu komunikasi. Di mana Zul? Di UGM. Di UGM, gile. Gak. Iya. Tidak. Emangnya kamu dasarnya pengen ke situ dulu? Ini harus cerita masa lalu nih. Iya boleh lah, dikit-dikit biar teman-teman gimana ya? Oh Mbak Zulfa gitu-gitu. Jujur ya sebenarnya tuh pilihan jurusan yang sekarang aku masuk itu bukannya aku pengen. Wah masa? Iya beneran. Tapi kelihatan sih muka kamu tuh kayak anak-anak ilkom banget gitu loh. Oh gitu? Iya. Oh gitu ya? Iya. Oh ya alhamdulillah ya. Itu jujur dulu tuh gak kayak gitu dulu tuh. Jadi aku punya pilihan jurusan tuh sejak SMP kan. Iya. Oh dari SMP? Iya. Gila sih SMP. Belum kepikiran apa-apa. Bukan karena aku tapi karena kakakku. Jadi tuh kakakku tuh dulu pengen aku tuh kerja di bidang yang aku tuh masih suka tapi tuh menghasilkan cuan gitu loh. Oh iyalah, hidup ya kalau gak punya cuan ya mau gimana lagi. Iya betul. Nah akhirnya dulu kakakku tuh menyarankan dan berharap aku tuh bisa masuk ke bidang business development atau marketing strategi gitu coy. Tapi mohon maaf, spekku tuh mohon maaf ini. Iya, gimana nih? Ternyata tuh tidak ya gimana ya? Ternyata tuh tidak sesuai gitu ya. Akhirnya tuh ketika di akhir kelas 12 kayak ya wis lah realistis lah gitu. Oh, masuk Ilkom. Makanya masuk Ilkom tuh jalur apa sih, Zul? Jalur biasanya lewat depan bundaran. Oh, lewat bundaran itu ya, masuk. Ya, terus nanti pakai Google Maps soalnya aku iya. hafal. Sama terus kita kasih part gitu. Iya gitu. Kita tuh ngapain sih? Iya gak tahu. Oke ulangi. Back to topic. Jadi tuh aku masuk lewat SBMPTN. Apa? SBMPTN bunda. Oh SBMPTN ya moms. Iya moms. Iya. Jadi ini aku suruh cerita nggak? Iya lah ya kali. Tadi diem tuh nungguin kamu cerita lah. Oke, jadi tuh dulu tuh sejak awal tuh emang aku nggak pernah berharap, nggak pernah mengekspektasikan masuk SNM karena dia tuh kayak fuckboy yang nggak jelas gitu nggak sih Kak Tita? Maksudnya tuh nggak jelas aja gimana sistemnya. Si SNM-nya gitu loh. Jadi kayak aku nggak berekspektasi banyak gitu. Ya jadi tuh sejak awal emang aku tahu kalau misalkan aku nggak bakal masuk. Aku juga gak bakal masuk. Terus dulu kita. Gak masuk kuota soalnya. Gak apa-apa. Oh, iya, Terus abis itu yaudah kan akhirnya sejak awal tuh sebenarnya ini aku udah tahu kalau aku harus mengikuti SBMPTN, tapi kesalahan terbesarku adalah aku tuh nggak pernah merencanakan sejak awal gitu loh. Maksudnya di mana tuh? Jadi tuh kan awal kelas 12 nih semuanya kan pada les kan. Nah waktu itu aku sempat ditawarin les sama kakakku, tapi kamu tuh nggak les ya? Nggak les offline. Iya. Nggak les offline, tapi les online. Oh iya. Iya. Jangan disebut, kita nggak pakai sponsor guys. Tapi tuh setelah tak pikir-pikir lagi, ternyata tuh aku tuh nggak bisa pakai cara belajar les yang kamu tuh harus datang di hari ini jam sekian karena aku tipe yang misalkan aku ngelih aku mangan sih, nah aku turu aku aku ngantuk terus sih soalnya orang tuh orang masuk daripada diatur klub. Yora juga sih, tapi maksudnya daripada mbakku bayar tuh terus ki aku kurang makan ya mending duit aku tuku batagor. Iya. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah les online. Tapi sebenarnya ya biasalah awal-awal kelas 12 biar ki aduh semangat kita. Aduh ayo persiapan. Dan seiring berjalannya waktu. Kelayat. Klasik gitu deh. Sejak awal tuh aku nggak pernah nggak merencanakan dengan baik. Akhirnya pas sampai semester 1 tuh nggak ada progres yang jelas karena ya wes sinau kursa karepku sak mood-moodku nggak ada perencanaan. Sampai akhirnya awal semester 2 masih kayak gitu akhirnya tuh aku sadar ketika aku melu tryout atau suatu hari. Tryout pertama tuh?
Yo ora sih pernah melu tryout tapi kayak pas tryout sih otakku bener-bener bolong tuh hatiku bolong kayak aku menyadari oh ya Allah ternyata aku on banget ya. Maksudnya banyak banget. Iya ternyata ki materinya banyak banget kayak. Ya aku juga suka gitu. Kayak kita ki akhirnya nyadar gini akhir-akhir gitu. Kan wis kepepet lagi sadar. Kepepet ya Allah kayak akhirnya ya udah kan. Aku sadar kayak berarti mau bertobat gitu, mau bertobat. Tapi balik lagi enggak? Tapi itu apa namanya? Pas dulu kan juga ini toh apa jenenge? Aku bilang kan, ya maaf ya Ki, maksudnya aku bikin jarak sekolah. Akhirnya tuh kayak aku tuh harus ngulang semuanya dari awal. Padahal tuh materinya banyak banget. Nah itu tadi aku Ki karena tidak merencanakan dengan baik sejak awal, akhirnya Ki pas di belakang tuh gelagapan. Nah terus ketika apa ya? Kapan gitu aku lupa. Mungkin sekitar Maret pas RPUN nggak jadi. Nah itu titik-titik ketika aku akhirnya sadar ya Allah Zulfa please deh aku on banget terus sampai kapan kayak ngono gitu loh. Tapi itu belum start belajar gitu? Ya udah aku sejak semester 1 tuh udah mulai belajar yang tapi masih ngawur-ngawur yang kayak belajar itu ya simpel-simpel kayak sinonim antonim gitu-gitu loh. Aku biasanya nyepelek ke TPS coy. Dan ternyata TPS. Sumpah, aktif banget aku pas kuis. Tapi aku bersyukur pas kuis sumpah ketika ternyata Kenapa? Karena misalkan kalau TPA mati aku coy. Soalnya TPA Nesa Zoom dia kayak banget dan bener-bener luas banget. Tapi aku sih dalam TPS dong. Coba. Dan gila pas TPS tuh langsung astagfirullah belajar sih dalam TPS. Oh gitu. Oh wow. Tapi aku seneng sih TPS. Dan menurutku aku lolos SBMPTN ini karena bejo sih. Misalkan kalau TPA aku yakin aku bisa lolos. Soalnya bener-bener TPA ki urung kecekel mesti kayak aku ki sinau aku mut-mutan gitu akhirnya nggak ada yang masuk. Kayak yo wes gur pas sinau kelingan kok nemu soal kali kenal nggak sih? Bener-bener Momennya matematika pas garap kita dijelaskan oke gampang banget bingung pas jelaskan ternyata gur bono pas soalnya mohon maaf nih tidak bisa terus terus Zul kan gue tadi bilang kalau semester 1 belajar tapi masih acak-acak semester 2 mulai belajar secara sistematis sih mulai nah itu kepiye sistematis ala Zulfa aja salah Zulfa. Jadi aku tipe yang misalkan belajar tuh aku mulai dari yang aku paling iso. Jadi tuh aku berusaha ngobrol sama diriku tuh. Maksudnya ki kelemahanku tuh di mana, kekuatanku di mana, aku tuh positioningku tuh sekarang tuh di mana gitu loh di antara teman-teman yang pengen masuk ke jurusan itu. Berarti melihat saingan juga ya? Ya mohon maaf harus realistis coy. Realistis. Karena kadang di trial kan eneng toh, kayak maksudnya kira-kira tuh aku harus gimana ya gitu. Nah akhirnya yaudah dari situ aku mulai sekolah hal yang aku paling iso. Kayak misalkan itu kan juga pada akhirnya ada pengumuman misalkan TPS toh. Akhirnya ya aku seneng banget akhirnya oke, aku mulai membedah TPS-nya apa wae sih? Aku tuh yang paling aku bisa tuh yang mana sih? Oh, jadi per sub tema itu subtes. Sub tema pada ke pameran. Tidak apa-apa. Nah, akhirnya dari situ toh akhirnya yaudah dari situ aku mulai dari yang aku paling iso karena jadi sebenarnya mau beda-beda ya, tapi aku memulai dari yang paling tak iso nih karena aku mengusahakan untuk zero mistake ning sing aku iso. Sementara sih kok pengetahuan kualitatif kan maaf. Ya bermaaf aku tidak bisa mengejar ya. Pasti aku ora tak gerap hiji to. Aku ada KB tapi AKB le. Sumpil beneran. Bermaaf. Akhirnya ya wis kan aku mengusahakan karena juga nguyak di waktu segitu ternyata enggak iso. Jujur ya aku pas awal sempat menyepelekan TPS kan loh. Kayak ternyata materi TPS ya bermaaf bunda. Banyak sekali. Banyak banget sih terus kayak susah. Ternyata kan kayak. Nah terus tau pas wes kayak ngono aku tuh sempat yang pas di akhir-akhir sekitar mungkin sebulan sebelum UTBK. Itu kan aku belajar pengetahuan kuantitatif nih. Iki serius ya selama uripku aku sinau matematika ki menurutku iki sinau paling niat sih pernah tak lakoni. Piye iki gimana? Karena orang tahu gitu. Ya gitu maksudnya ki jujur ya selama ini ki aku tipe sih aku ra iso, aku ki ora minat di situ ya wes sing tak ikhlaskin lo ya ora sing kamu tidak harus smart di semuanya. Nah karena UTBK yuk gelap-gelap aku tuh ya paling ora ki sithik lah. Tapi ki pas ki aku kayak aku harus berusaha dan aku bener-bener sinau ki saka karena aku ngerangkap kan sampai aku download di YouTube
Di serius sih. kita tak doloti karena kayak ngerti tahu kudu ning masjid di sebelah kok karo omahku ora siap. Oh, Sumpah. menek neng kan kan. Aku ngerti kan. Nah, aku Tweetmu. ngarep trek aku sih kudu ngono kuwi. Nanti aku kayak penunggu masjid kan lho. Penunggu masjid tapi ki ora tak salat iku. Hah? Hai. Menek kan. Bener-bener. Gila sih. Tapi nek biyen zaman-zaman itu aku diancani masku sih, orang mas buku juga sih karena dia tadi aku kayak penunggu masjid yang ya Allah sangat wow gitu ya. Wow. Tapi masjidnya tau dinggu san. Bisa jadi serem. Nggak serem sih, omnya gue nggak kelambi putih, aku liwat. Ya gitu, kayak tapi ki pas itu pas sebulan ini aku belajar sih kayak ngerasa tidak ada progres kayak yo wes nggak ngerti kepiye yo kenapa aku nggak ngerti sampai akhirnya satu hari aku mumet kan. Terus aku punya mas pupu sing dia iki jahil banget tenan. Jahil tapi care gitu lah orang gila. Terus dia satu hari masuk ke kamarku. Terus ki, "Mohon maaf Bu, dari tadi belajar pinter amat." Sarkas kan dari iki. Oh sih. Padahal sajane belajar sih. Pikirannya kemana nggak tahu lah. Lagi terus akhirnya dia ngomong toh, kowe iki nek kowe iki sinau untuk menang, kowe iki sinau karena kowe wedi kalah, karena kowe tidak lolos, iki jenenge kowe lagi ngasih makan otakmu. Ngasih makan egomu tuh, ngasih makan otakmu gitu. Kayak pikir-pikir, ya iya sih, aku kemerungsung pas kuwi, kayak aku ngerasa takut banget karena aku ngerasa aku ki bisiku PK 300, 400 seneng banget tau, seneng banget kayak akhirnya pas itu aku sadar, oke, ternyata aku salah, aku ra iso nek sinau sama kemerungsung. Berarti setelah itu akhirnya Gimana wi? akhirnya ya udah aku mulai memperbaiki cara belajarku lagi. Kayak aku belajar dengan kayak segawis lah. Sebenarnya aku sinau, sing penting ki tenang apapun hasilnya ki serah dipikir lah aku lolos apa ora. So kayak ngono aku akhirnya belajar bahwa ketika kowe iki sinau dengan tenang, dengan niatmu ki yo pengen ngerti itu karena iki nguyak materi, ngono kuwi masuk ternyata ki coy. Tapi ya itu tadi karena gue ngejar semuanya gak mungkin, akhirnya aku nyinau sing kira-kira sih iso tak uyak lah. Tapi pas UTBK orang sing metu. Mohon maaf, sing metu ki bulan kabeh. Mohon maaf. Kowe nanti datang itu pas aku arep UTBK ki, hamil siji to. Aku ra iso turu sampai esok. Aku nanti aku udah deg-degan tapi ki aku ancen esok ra iso turu kan. Sampai aku ngombe ngerti obat alergi cetirizin. Apa itu? Ya kuwi lah pokoknya aku ki obat iki semarake ngantuk lah. Aku ya sampai sebingung kuwi karena aku iso turu tapi ora ngerti kenapa ora deg-degan ora ngono tapi aku iso turu sampai aku ngombe telu lho coy. Nah geblekku aku ngombe iki pas meh subuh lah kroso ngantuk iki pas awan pas aku ada ujian ngerti dah aku ujian iki aku nganggo koyo sumpah nganggo koyo karena ngantuk banget ya ampun sembarangan sih telu lho le Tidak, akhirnya karena pas kuwi jujur ya pas kuwi aku ngerasa kayak kenapa ya orang berjalan seperti rencana aku ke lho padahal ki maksudnya ki hal yang penting kalau di aku kayak ternyata pas arep UTBK ki kayak ngono kuwi malahan kayak tapi akhirnya kan alhamdulillah ketompo Zul. Iya, alhamdulillah. Pilihan piro Zul? Pilihan berapa? Pilihan pertama lah. Oh, pilihan pertama. Alhamdulillah guys, alhamdulillah pilihan pertama. Kasih Tuhan sih aku ngomongku. Karena tapi anu lho, kaget aku pas kowe kayak gak masuk SNM kan? Orang gak masuk. Nah itu kaget sumpah. Jangan kaget. Zulfa bang, Zulfa. Ya orang lah. Jangan berekspektasi sama orang seperti itu coy. Tenanan coy. Sumpah, orang ya. Gelo rasi Zul. Karena sejak awal aku pernah berharap, jadi aku pernah gelo. Apa namanya? Kowe ki milihnya sama? Ketika sama Ilkom. Ilkom UGM. Pilihan 2-nya juga? Pilihan apa Ilkom? Pas SNM aku gak pilih pilihan 2. Enggak. Yang pas UGM yang SBMPTN tuh aku milih pilihan kedua tuh harus ngomong ini. Aku milih psikologi. Oh, psikologi UGM. Karena nggak tahu ya pas aku bingung aku dimilih apa ya. Nang si Zul kayak orang ketompo SNM ki lho enggak keterima SNM terus pada down. Galau ya. Galau, menangis-nangis. Kayak ditinggal. Kowe ngono ra Zul? Oh tidak. Iya caranya sih. Sumpah. Orang biar memotivasi misal adik-adik misal besok akan mendapatkan kenyataan pahit. Nek menurutku prepare for the worst lah. Maksudnya ki prepare for the worst. Ada sok banget gue. Ya maksudnya ki ya gue mau SNMPTN ini kayak fuckboy sih ora jelas kayak iki. Orang ngerti iki milih sopo, sing bijine apik iki iso wae ra ketompo, sing bijine biasa wae malah ketompo. Jadi kayak
Nah, aku sih saranku lebih baik jangan berekspektasi banyak lah. Nanti bahkan pas UTBK aku udah berekspektasi tau. Wes nyepake planning wih, misal Serius? tompo SBM. Hari-hari setelah aku UTBK itu habiskan dengan menyiapkan kemungkinan terburuk, kayak misalkan aku tuh gap year dan lain sebagainya. Karena apa sih aku matematika kira nggak siji kan. Kayak soal lainnya ki kayak nek misalkan soal UTBK ki uang, aku pengen ngomong, Babang maksudmu apa sih? Aku tuh nggak ngerti. Gila sih, maksudnya ya. Maksudnya apa kok ada muncul gila. Soal-soal sih aku kelingan dan ya kadang ada nyocok gitu. Itu salah Tita. Jadi kayak dan tryout cuma beda banget rasanya karena tryout. Gila. Parah. Gila sih pas aku. Tapi tryout tetap iki sih membantu Ya, untuk tetep mikir cepet membantu. gak sih? Paling ora ngerti gambarannya lah. Itu. Jadi hari-hari setelah UTBK aku bahkan ora wani kok sing berdoa. Ya Tuhan, please masukin aku dong. Aku ora pernah berdoa kayak ngono. Kayak aku berwani apapun yang terjadi, please tolong bawa aku ke tempat yang seharusnya aku di sana. Karena aku rawani, karena rasanya kayak aku kelingan usahaku sebelum itu kayak maksudnya aku nggak ada prepare yang bagus sejak awal. Jadi aku banyak banget melakukan kesalahan sebenarnya selama aku TBK tuh. Gitu. Terus gue kan akhirnya keterima di Ilkom UGM. Terus pilihan 2 juga sama psikologi UGM. Iya. Kok kue Zul milih kue? Kan orang-orang pada bingung. Bahkan Ya. banyak banget orang pas pendaftaran tuh belum tahu mah prodi apa, sumpil. Sebenarnya mungkin karena ini ya, mungkin karena aku punya basic keluarga sih kayak kamu tuh harus responsibel sama apa yang kamu ambil. Nah jadi kayak ya aku harus mengambil yang benar-benar tak minati. Nah kayak terus kemarin sebenarnya aku gonta-ganti tahu sempet kayak pengen ilkom kabeh apa ya apa psikologinya ya tapi tetap mantep pilihan pertama Ilkom. Orang mantep. Sebenarnya pas aku daftar, pas aku di akhir-akhir kayak ya wes lah. Bismillahirrahmanirrahim pilihan kedua psikologi UGM kayak ya wes. Kan akhirnya ya, mantep, aja. akhirnya punya pilihan mantep. Kok iso mantep ngono ki kowe mungkin punya tips untuk memilih prodi ala-ala Zulfa. Prodi ala-ala Zulfa gitu ya. Nah aku ya orang beda-beda ya, tapi aku menyarankan untuk pilih prodi yang selaras sama passionmu. Karena kuliah ki ora gampang, maksudnya dan 4 tahun waktu yang sangat lama. Dan aku pribadi untuk tahu di mana passionku biasanya aku tanya sama diriku sendiri. Maksudnya ngobrol lah, kamu tuh pengennya apa hal yang bikin kamu tuh happy ketika kamu lakuin itu, atau enggak tanya ke circle terdekatmu. Kak Tita suka nyanyi, aku suka makan, itu passion. Passion. Iya, nah, passion. cara iki bener-bener iki cuman hobi lewat apa passion tok gitu. Caranya gimana sih Zul? Caranya aku pilihlah di antara passion kamu itu tadi yang memungkinkan untuk menghasilkan uang. Contohnya. Contohnya gini, aku punya passion makan, punya passion tidur, punya passion menulis. Iya passion itu tuh. Oh iya. Aku punya passion apa lagi ya? Punya passion masak, punya passion banyak sebenarnya tuh. Tapi tuh ketika aku pilih-pilih lagi tuh, ya mungkin aku turun menghasilkan uang. Maaf. Misalkan menulis, aku bukan yang terus aku seneng banget nulis itu enggak. Sebenarnya tenanan ini hal yang melelahkan tuh. Melankolis gitu ya. Saya tak kirim ke gue. Iya. Lanjut. Menang tidak? Tidak. Tidak apa-apa. Nah terus akhirnya ya itu tadi kayak kamu harus pintar-pintar memilah mana yang kira-kira tuh bisa kamu ketika 10 tahun lagi, 5 tahun lagi itu masih laku gitu loh. Nah, gitu. Aku milih Ilkom karena tadi tuh sebenarnya aku kan pengen masuk ke bidang business development. Nah, rencana aku tuh nanti ketika di Ilkom tuh aku mau masuk perikanan. Jadi tuh kayak masuk lewat jalur lain ke situ gitu loh. Jadi tuh karena aku milih Ilkom nih. Nah, ini tuh menurutku yang paling sesuai sama passionku. Contohnya di Ilkom tuh ada banyak hal yang bisa dipelajari gitu loh. Kayak misalkan kamu tuh belajar public speaking, belajar gimana komunikasi pasar, belajar gitu-gitu. Apalagi kalau kamu masuk ke perikanan, sih, belum berjurusan. Jadi pilihlah yang sesuai tapi masih menghasilkan cuan. Kecuali kalau kamu benar-benar yang idealis dan kamu bisa konsekuensi sama idealisme itu sih. Ya, yang penting tetap konsekuen. Ya. Terus Zul, kan kowe wis tau lah beberapa gambaran sebelum kowe akhirnya masuk. Menurutmu PTN sama PTS ini gimana? Menurutku gak ada yang lebih baik sih. Maksudnya
sebenarnya kabeh iki tergantung situasimu kan, situasi orang kan beda-beda. Betul. Maksudnya aku misal aku ki wong sugih duit mila-mila lu aku pengen lah sekolah ning binus. Tapi ya mohon maaf kan mesti kadang ki menurutku entah PTN, entah PTS, entah wiki menunda kuliah, entah wiki ora, iki semuanya ki tergantung ke mana pilihan yang paling tepat diterapkan di situasimu, kayak sing paling sedikit efek negatifnya lah. Gitu loh. Jadi menurutku Sama aja. Sama aja kayak pada akhirnya tuh tergantung kamu enggak sih tuh kayak Ya aku niat enggak terserah kamu ora sih. Bener banget. Terus Zul, apalagi ya? Apa ya? Kau punya nggak kayak pesan apa motivasi gitu buat teman-teman, kan mungkin sekarang lagi pas down-downnya gitu loh. Teman-teman 57, jujur aku di sini tuh sebenarnya ngerasa gak pantas karena aku ngerasa ada banyak banget teman-teman yang punya proses lebih keren gitu loh. Dan aku tahu aku bukan siapa-siapa, aku tahu prosesku biasa-biasa aja juga, tapi kemarin ketika aku berproses tuh aku melakukan banyak banget kesalahan yang kemudian tuh bikin aku gelagapan di akhir. Nah teman-teman, di sini ada beberapa pesan dari aku sing apa ya intinya ki supaya kalian tuh tidak mengulangi kesalahanku sehingga tuh tidak perlu merasakan apa yang aku rasakan dulu. Karena ki ora penak ketika kowe santai-santai yang awal, terus kowe gelagapan yang buri. Rasane ki stres tau kowe kudu sinau di titik-titik terakhir gitu ya. Makanya pesan yang pertama, aku tahu ini sulit tapi please ayo sama-sama belajar untuk punya relationship yang bagus sama dirimu sendiri. Karena pada akhirnya tuh kamu tuh cuma punya dirimu gitu loh. Entah itu di UTBK, neng ruangan UTBK ya kowe garek mengandalkan dirimu sendiri. Entah itu di suatu situasi yang lain, maksudnya ki ya kamu harus tahu dirimu karena saya ngerti kowe yang mau ngebawa kamu tuh kemana tuh ya kamu gitu loh. Makanya kayak aku ngerti pasti di awal tuh pasti ono sing ngerasa alah males, alah kayak aku sedih waktu lah. Itu merasa punya waktu dan merasa kayak kono ki sebenarnya kesalahan yang fatal gitu loh. Aku bilang kayak ngono kuwi. Dan siap-siap boy bakal dapat kejutan wow dari karena soal UTBK ki sebenarnya semua bisa mengerjakan. Tapi ki siapa yang paling cepat dan siapa yang paling iso menggunakan nalarnya untuk mengerjakan sebenarnya sing bakal jawab dengan cepat gitu loh. Makanya aku minta tolong dari sekarang sama-sama belajar untuk buat relationship yang bagus. Ngobrol sama dirimu, kamu maunya apa, kamu pengennya gimana, mau cara belajar yang kayak apa yang paling tepat untukmu gitu. Terus yang kedua, apa ya, tolong percayalah sama faktor X. Jujur, faktor X tuh faktor yang gak kamu lihat tapi dia tuh membantumu. Faktor X ya faktor X. Ya, tolong percaya sama faktor X sebangsat apapun kamu. Aku juga bangsat gitu, aku sok jancui. Kita semua manusia, kita semua bangsat di mata beberapa orang gitu. We are humans. Sometimes we make mistake and hurt people. Tapi sebangsat apapun kamu, please percayalah sama faktor X dengan cara apapun yang kamu percayai dalam bentuk sekecil apapun, karena kadang ketika kamu ngerasa nggak bisa tuh faktor X itu yang memungkinkan yang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kayak misalkan kemarin pas aku UTBK kayak pasti aku ngerasa kayak orang mungkin sampai aku mempersiapkan aku naik gap year apa tadi kasih Indomaret ya sampai mikir ngelukuin saya sumpah belajar gitu Pak. dan jujur pas di titik itu aku sadar bahwa kadang ki untuk memungkinkan yang tidak mungkin, ki kamu harus berusaha semaksimal mungkin lalu berserah karena sing bisa memungkinkan semuanya ki hanya yang faktor X itu. Gitu. Terus aku percaya bahwa ketika kamu tuh help something, suatu hari kamu juga akan dibantu oleh something. Ketika kamu hurt something, suatu hari kamu juga akan disakiti oleh something. Jadi ya berproseslah dengan cara yang benar aja lah. Tuh. Terus banyak ya pesanku. Banyak, tapi gak apa, bener emang realistis sih. Terus aku sangat tertegun. Terus mari sama-sama untuk belajar sabar sama proses. Aku mau sombong dikit nih. Aku mau sombong nih. Jadi aku punya kakak yang dia tuh keren banget. Parah, sumpah dia tuh pinter banget. Dia tuh lulusan STM, S1 tapi gak lulus. Dia di DO. Dia di DO karena gak lulus kan. Tapi dia perempuan, dia punya anak satu, dia masih harus ngebiayain aku dan kakak aku juga karena bapak ibu kami udah gak ada kan. Terus sekarang dia ada di posisi yang lumayan menurutku di suatu startup internasional dan menurutku itu keren banget. Dan selama ini dia selalu bilang ke adik-adiknya, aku nggak suka ketika kamu dapat sesuatu secara instan.
karena kata kakakku jadi ini lagi Bener sih. yang nyata. membedakanmu sama robot tuh proses gitu. Kayak maksudnya apa ya? Sebenarnya ketika kamu mendapat sesuatu yang instan tuh enak, tapi itu enak yang jebakan. Kayak sebenarnya itu zong gitu loh. Dan ketika kamu gagal atau kamu nggak mendapatkan yang kamu mau, ya kamu gagal total. Tapi nih misalkan kita mau bersabar dikit sama proses, mau menurunkan ego, menurunkan gengsi untuk ya udah berproses dengan tulus gitu, kayak pada akhirnya tuh even pun kamu tuh gagal meskipun tidak mendapatkan yang kamu mau, pada akhirnya kayak bakal dapet sesuatu, entah itu relasi yang baru, entah itu mindset yang baru, dan ini bakal berguna banget gitu loh. Dan entah kenapa nih aku malah sekarang nek misalkan aku gagal itu kayak congratulations Zulfa, karena apa ya, aku malah waktu ini aku pernah gagal, karena misalkan suatu hari aku gagal, aku bakal kaget, shock banget gitu loh. Jadi aku bersyukur aku banyak mengalami kegagalan gitu. Dan apa jenenge, ketika kadang toh aku juga pernah ada di fase ketika aku pengen bekerja keras tapi aduh kok nek aku harus pay ya, aduh kok uang berekspektasi karo aku, kayak aku aku pernah juga di fase itu. Tapi seiring berjalannya waktu aku sadar nek ya wes pada akhirnya ketika kamu berhasil orang-orang akan ngomongin kamu, ketika kamu gagal orang-orang akan ngomongin kamu, ketika kamu tuh berbuat salah besar kecil orang-orang akan ngomongin kamu, karena pada akhirnya sih yang ngono kuwi dan akhirnya bakal diomongin HP kue elek kue pada akhirnya tetep tuh bae lah. pada akhirnya ya gitu. Jadi kayak Terus gonna be it. bener, ketika ya pokoknya jangan mendengar masukan tuh bagus, tapi mendengar terlalu banyak suara nggak bagus. Pokoknya sing kayak aku overthinking maaf. Jadi ya gitu. Terus yang terakhir, please percayalah kalau siapapun tuh bisa jadi apapun. Kayak maksudnya klise kayaknya, tapi sebenarnya kowe pintar, kowe sekolah yang tempat sing keren nggak menjamin kamu akan jadi orang. Kowe biasa baik terus kowe sekolah di tempat yang biasa aja juga gak menjamin kamu tidak bisa jadi siapa-siapa, karena pada akhirnya kita semua tuh biasa aja gitu loh. Di atas langit tuh masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Kayak jangan yang terlalu menyepelekan dirimu, tapi juga jangan yang terlalu meninggikan. Jangan menyepelekan siapapun dan juga jangan terlalu meninggikan siapapun. Ini PR juga sih buatku. Aku ya Allah. Ya, jadi tuh apa ya? Menurutku kadang kita terlalu stuck sama emosi-emosi negatif sing aduh aku iso ra ya, aduh kepe ya. Dan itu tuh membuang banyak waktu sekali. Kayak aku suwe banget kayak ngono kuwi, dan ya akhirnya gak berprogres. Jadi kayak mulai aja dulu kayak Tokopedia. Mulai aja dulu, terus hal-hal kayak gitu tuh tinggalin kan. Yang susah emang, susah. Kayak emang hal-hal yang awal susah coy. Emang, tapi suatu hari nih misal kamu iso kayak gitu keren sih. Makasih Zulfa hari ini. Ya kasih Kak. Sangat menginspirasi. Tidak. Mungkin teman-teman yang dengerin ini tadi bisalah kayak semacam Mbak Zulfa gini dan Mbak Zulfa aku bisa tidak betul. mungkin kayak dia atau aku bakal jangan kayak aku, be better. Oh iya. Bener banget tuh teman-teman. Dan terima kasih banyak Zulfa. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan pokoknya terima kasih banget. Dan sampai jumpa aja deh kayaknya. Ya, kita dadah sama teman-teman. Di mana dadanya? Semua ya? Sana Zul, sana. Oh iya. 1, 2, 3, dadah. Sampai jumpa. Semangat, God bless you. Yes.